Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Sekarang kami ada di studio eh, ditemani oleh seorang tokoh pengusaha yang kemudian eh, menjadi politikus. Selamat siang Kang Faisal Haris. Selamat siang, Kang. Sehat Kang? Sehat. Amin. Ya. Sehat. Ketemu lagi kita di sini. Kita sebelumnya di debat ya. Iya. Debat. Asik coba. Alhamdulillah. Hari ini debat lagi. Ya, sore nanti ya. Ya. Kang Faisal, boleh dijelaskan kenapa beralih ke politik atau ikut terjun ke politik? Ya. Sebenarnya saya tidak punya pengalaman di dunia politik. Iya. Saya tidak punya juga cita-cita sejak lama menjadi politikus praktis seperti sekarang. Iya, betul. Hanya ini panggilan kewargaan saya. Oh, Yang mana sekian puluh tahun saya menjadi pengusaha. Menurut saya pribadi, saya mau di endingnya kembali ke masyarakat. Jadi usaha saya yang nantinya juga ada kemanfaatan bagi masyarakat, tenaga dan pikiran. momentum apa waktu itu yang mungkin yang dialami Kang Faisal? Oh, sekarang waktunya saya ikut politik. Apa? Ada momentum apa? Mungkin momentum khusus yang kemudian menggerakkan hati Kang Faisal. Jadi saya punya cerita ya. Saya punya kesempatan 20 tahun lalu. Iya. Untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Iya. Yang mana dulu juga ada tawaran dari ketua umumnya langsung. Namun usia itu masih terlalu muda buat saya. Iya. Saya khawatir tidak bermanfaat keberadaan saya. Oke. Dan waktu itu bisnis masih jalan dan sudah jalan. seperti ini juga alhamdulillah ya. 20 tahun yang lalu. Hanya tidak waktu yang tepat. Tadi usia yang sekarang yang saya usia yang bijak lah menurut saya. Iya. Saya berpikir untuk ke arah itu. Supaya cita-cita yang saya harapkan buat diri saya kembali ke warga, ke masyarakat, ke rakyat bisa terwujud. Tahun berapa itu datangnya Kang? Misalnya saya ini waktu saya untuk. Iya, di Desember 2022. Oke. Ada waktu sekitar setahun lebih ya. Setahun lebih untuk. Langsung memilih PAN waktu itu. Iya, entah kenapa ringan langkah saya menuju Partai Amanat Nasional. Oh gitu. Nggak banyak pilihan, saya juga nggak banding-banding. Apa karena ada orang dekat di sana? Enggak juga. Enggak, saya mengalir aja. Mengalir semacam ada keterbukaan jalan di sana menuju Partai Amanat Nasional. Oke. Dan kalau sekarang menjadi kontestan di Bandung dengan dapil Jabar 1. Oh ya. Itu dipilih atau dipilihkan? Memang saya minta untuk Jawa Barat 1, Kota Bandung Cimahi, karena saya besar juga di Bandung ya. Ada keluarga juga di Bandung gitu. Maka saya pilih Kota Bandung. Iya. Gitu. Oke. Nah, Kang Faisal ini pernah muncul beberapa hari yang lalu kalau nggak salah muncul, beliau mengkritisi cara-cara berpolitik dengan membagikan sembako gitu. Kayaknya kemarin agak cukup menarik perhatian kemarin tuh. Gimana Kang? Maksudnya sebenarnya bukan mengkritisi ya, karena saya juga bagian dari caleg yang berbagi sembako. Oh gitu. Jadi menghimbau kepada teman-teman caleg, jangan mengedepankan untuk memperoleh suara itu dengan hanya berbagi sembako. Oh, tidak hanya itu gitu ya maksudnya ya. Harus ada cara lain. Iya, sembako sekarang ini memang warga dapil itu butuh sekali. Butuh. Iya, butuh sekali. Hanya apakah dengan momen ini aja harus berbagi sembako?
dengan 5 tahunan ini saja berbagi sembako, Oke. gitu. Ya, ya. Jadi Kalau 5 tahunan artinya, oh ini hanya cari suara gitu ya. iya, Oke. jadi jangan parameternya jangan dengan berbagi sembako untuk mencari elektabilitas. Hmm, Jadi menurut saya elektabilitas itu selain sembako yaitu program kerja calon dewan. oke. Nah, itu yang diberikan ke masyarakat. Sembako itu paling lama juga 2 hari habis, Iya. gitu. Nah, kalau di Kang Faisal sendiri punya program apa Kang untuk dapilnya Kang? Ya, Warga di dapilnya? ini masih ada hubungannya dengan sembako ya. Iya, Jadi sembako ini dibutuhkan betul. dan saya harap berkelanjutan. Saya setuju teman-teman caleg lain berbagi karena memang warga butuh ya. Namun sisipkanlah di antara sembako itu program kerja. Mm-mm. Dewan itu nanti setelah terpilih mau apa? Saya sebelum jadi dewan atau masih jadi caleg gitu ya. Iya. Saya lakukan program saya jangka pendek saat itu. Boleh ceritain Kang Ya, yang lebih saat detail gitu? itu saya turun ke warga 11 bulan. 11 bulan. Kerjaan saya pagi bersama istri ya. Iya. Pagi keluar dari rumah, dari gang, keluar gang, dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, panas, hujan, saya lalui itu. Beralasan buat saya untuk saya lakukan itu supaya saya Iya. bisa tahu warga saya itu kondisinya, warga dapil ya. Iya. Warga dapil saya itu kebutuhannya apa. Nah, kalau saya dengan turun setiap hari sehingga saya harus berprogram nantinya. Jangka panjangnya mau apa? Di saat jangka pendek saya atasi kebutuhan warga saat itu. Mm-mm. Dan alhamdulillah apa yang dibutuhkan warga saat itu sampai dengan hari ini problemnya terus ada kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan. Itu program jangka pendek saya. Iya. Nah, setelah itu program jangka panjangnya kan harus saya lalui. Yaitu yang tadi pertanyaan tadi dari Bapak mengatakan program apa yang saya punya. Nah, Oke. dari 11 bulan itu saya lihat banyak warga-warga Dapil Jabar 1 ini yang kebutuhan atas hunian, Hunian ya. ya, Oke. hunian. Kemudian kesehatan. Jadi Kesehatan. kesehatan artinya Kota Bandung ini ya, Kota Bandung saja. Kota Bandung ini kan semua warga Jawa Barat, bukan hanya Bandung atau Cimahi. Iya. Kalau membutuhkan fasilitas kesehatan, pasti datangnya ke Kota Larinya ke Bandung. Bandung ya. Seluruh Jawa Barat Iya. tuh. Nah, maka perlunya ditingkatkan fasilitas kesehatan ini. Bukan hanya rumah sakitnya, lalu juga fasilitas lain seperti BPJS dan lain-lain. Setiap kali saya ketemu warga, mereka mengeluhkan tentang hal BPJS itu. Maka Iya. BPJS ini harus tersentral gitu kepengurusannya. Sehingga dalam waktu-waktu yang akan datang, kalaupun rumah sakitnya juga bagus, pelayanan yang juga bagus sekarang ini, diiringi dengan fasilitas kesehatan program tadi BPJS bagus, kan akan bermanfaat tuh. Iya. Itu diantaranya. Jadi program yang pertama fasilitas hunian, Hunian. kemudian kesehatan, pendidikan. Pendidikan. Nah, Ya. pendidikan ini, contoh saja Kota Cimahi ya. Iya. Di tahun ajaran kemarin, kelulusan SD-nya 9.000, hampir 10.000. Yang bisa terakomodir oleh sekolah negeri hanya 5.000-an. Sisanya harus sekolah swasta dan berbayar. Iya. Nah, inilah yang harus juga dipikirkan oleh calon-calon dewan nantinya. Membantu pemerintah kota menganggarkan untuk lebih banyak lagi membangun fasilitas pendidikan. Dan bukan hanya fasilitasnya saja, gedungnya saja, atau gurunya. Fasilitas lainnya seperti PIP, Kartu Indonesia Pintarnya, itu diseragamkan semuanya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat warga dapil itu merasakan manfaat dari fasilitas itu. Ya, kalau menurut Kang Faisal, lebih baik mana misalnya membangun sekolah negeri atau memberikan insentif kepada sekolah swasta agar bisa menerima siswa tidak mampu misalnya? Nah, itu tahapan. Iya. Ada progres yang harus dilalui. Kalau saja membangun ini kan perlu waktu. Ya, kurang lebih sekian lama. Kemudian apakah harus menunggu bangunannya selesai, kemudian anaknya kan harus juga sekolah kan. Nah, itu bisa dengan cara yang tadi Bapak sampaikan,
untuk memberikan insentif dulu kepada sekolah Swasta. swasta Oke. agar kegiatan belajar ini terus berkesinambungan. Oke. Yang keempat, Jadi kalau satu kan membangun, membangun. kedua membangun, ketiga juga membangun. Ya. Ini yang keempat, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Lagi-lagi bekalnya dari 11 bulan yang lalu saya turun, banyak warga yang, mohon maaf saya harus mengatakan apa adanya, kecukupan hari ini bahan pangannya, besok belum tentu Tidak tahu. kecukupan. Terus seperti itu. Dan saya karena jalannya tiap hari, tim saya ini, tim kerja saya, tim pemenangan saya, alhamdulillah. Contoh misalnya ya, hari ini saya berbagi di wilayah ini. Ya. Kemudian saya bergerak ke wilayah yang lain. Ada penyampaian dari tim saya, Pak, di wilayah ini ternyata masih ada yang kekurangan bahan pangan. Di wilayah pertama tadi. Iya. Ya. Nah, itu tetap saya sampaikan bantuan itu. Oke. Jadi nggak misalnya ini di sini sudah, kemudian saya bergerak di tempat lain, nggak. Dan alhamdulillah 11 bulan kami jalan, nggak ada lagi yang sampai saat ini yang saya dengar ada warga yang kekurangan seperti itu. Karena di handphone saya ini ada kurang lebih sekian ratus komunitas grup Ya. yang tiap hari saya komunikasi 2 arah. Ya. Sehingga apa yang terjadi di warga dapil kita sama-sama tahu. Ada nggak Kang cerita-cerita yang mungkin membuat Kang Faisal sangat tergugah itu dari sekian ratus komunitas tadi yang dirawat, Kang? Banyak, Misalnya, Kang? terutama fasilitas kesehatan. Banyak hari ini mereka terkendala dengan fasilitas kesehatan tersebut. Jadi kalau di antara warga membutuhkan segera pengobatan, rumah sakit yang ada di Kota Cimahi ataupun Bandung itu kan terbatas menerima pasien. Ya. Dan mereka harus berpindah-pindah mencari. Mencari Walaupun siapa yang bisa menerima. iya, walaupun juga akhirnya ketemu gitu, Iya. tapi butuh pengorbanan dulu keliling-keliling Iya, gitu. iya. Nah, setelah dapat pun belum tentu itu. Nah, ini keluhan yang klasik nih. Tidak semua warga dapil itu BPJS-nya dalam keadaan yang sehat. Oke. Gitu. Nunggak misalnya Iya. gitu ya. Oke. Nah, itu saya alhamdulillah atasi. Jadi kesampingkan dulu itu, yang penting warga bisa mendapatkan pengobatan, kemudian nanti setelah warga di rumah sakit tersebut, pemerintah kota dan provinsi juga akan memberikan syarat dan ketentuan. Yang terpenting adalah pasien dalam keadaan yang memang benar-benar butuh pengobatan, kemudian BPJS-nya itu bisa diurus di kemudian. Nah, saya punya tim yang mengurus untuk di kemudian. Iya, iya. Yang terpenting warga itu dapat pengobatannya dulu. Oke. Kalau dari sisi beras misalnya, ada nggak warga di dapil sini yang ternyata sampai mengadu, saya nggak bisa makan ini? Yang tadi saya sampaikan, itu ketemu seperti itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah karena teman-teman caleg lain juga banyak membantu kan ya. Oke, iya. Sehingga nggak pernah lagi saya dengar ada warga-warga dapil ini kekurangan beras. Oke. Ya walaupun mungkin yang tidak saya dengar juga ada, tapi saya hampir nggak mendengar itu. Oke. Hampir nggak mendengar, tapi juga ada pastinya. Itu. Ya. Kemudian yang kelima, program kelima. Kelima, menyerap lapisan masyarakat untuk banyak mendapatkan fasilitas pekerjaan. Oke. Itu yang kesatu kan mendukung pemerintah, kota, provinsi ya sebagai eksekutif. Saya sebagai nantinya bila Allah izinkan menjadi legislatif, mendukung kegiatan mereka, menganggarkan mereka untuk yang kesatu membangun, kedua membangun, ketiga membangun. Sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja di sana. Yang pastinya tenaga pekerja itu dari warga setempat. Sendiri. Ya, oke.
Itu. penyediaan lapangan kerja gitu ya berarti. Iya. Kang, kembali ke soal politik. Eh, Siapa yang menjadi mentor politiknya Kang Faisal? Boleh nggak disebutin? In personal saya nggak ada. Ya. Hanya saya banyak belajar bergaul dari para senior-senior yang merupakan guru dalam kehidupan saya ya. Iya. Jadi saya nggak berkawan dengan orang-orang yang di usianya di bawah saya. Jadi rata-rata saya sejak dulu berkawan dengan orang-orang yang usianya di atas saya. Sehingga pola pikirnya itulah yang menjadi mentor saya. Gitu ya. Itu mereka ada di politik atau? Ya, ada Atau di politik, kemudian ada di pemerintahan juga. Oh, jadi persentuhan dengan politik itu dimulai sebelum 11 bulan. Oh, jauh sebelum hari, karena dari persahabatan lah gitu ya, dari pertemanan. Saya berguru dari pertemanan. Oke. Jadi kalau dari mereka, dari sekian banyak itu, yang kemudian menjadi apa? Misalnya prinsip Kang Faisal dalam berpolitik, misalnya dirumuskan dalam satu baris itu, misalnya apa? Menjadi prinsip yang dari apa ilmu-ilmu yang terserap dari mereka itu, kemudian Ya, Kang Faisal punya prinsip ya, apa dari sana? Hari ini saya menjadi calon legislatif. Ya. Itu mengedepankan pengabdian. Oke. Jadi saya turun benar-benar memberikan yang terbaik buat warga dapil saya dan mengenyampingkan kebutuhan saya. Karena esensinya adalah ya mengabdi. Ya. Tuan saya adalah warga dapil saya. Ya. Berarti uang yang sudah dikeluarkan itu nggak harus kembali ya? Oh enggak. Kita ini, saya ya, bukan kita ya. Saya bukan lagi bertransaksi atau melibatkan hitung-hitungan bisnis dalam hal saya mencaleg gitu. Apa yang sudah berjalannya waktu sampai dengan hari ini, saya nggak mengharap ada perhitungan kembali, enggak. Atau jangan sampai nanti saya duduk menjadi dewan, apa yang saya sudah keluarkan itu harus kembali gitu. Enggak, itu enggak. Enggak, itu beda urusannya dengan usaha lain. Beda ya. Enggak. Jadi nggak ada hubungan antara hitungan-hitungan kemudian dengan nanti saya menjadi dewan, hitungan itu harus kembali modal. Enggak Kan demikian. selama ini banyak tuh orang di luar sana ketika melihat orang mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau eksekutif, wah itu nanti kembali modalnya kapan? Nah, itu nggak ada di ini. Ya, itu tergantung dari persiapan diri masing-masing untuk mencalonkan ya. Kalau saya kira memang harus punya kesiapan dalam segala hal. Ya, terutama memang hal finansial. Finansial udah pasti itu ya. Bukan hanya finansial juga, harus ada yang diajak bicara juga. Pertama, karena saya punya istri, punya anak, punya orang tua kan gitu ya. Ya, diajak bicaralah, minta persetujuan. Saya pun minta persetujuan. Kalau anak saya atau istri saya, orang tua mengatakan perlu pertimbangan, ya saya akan pertimbangkan gitu. Oke. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini mereka mendukung. Nah, Kang Faisal kan sering turun ke dapil itu barengan istri, ya. Ada tugas khusus untuk istri dalam ini? Apa kayak mungkin? Kita ini, ya itu tadi, niatnya tulus ikhlas aja. Jadi persiapannya nggak banyak. Persiapan saya kebanyakan natural aja, mengalir aja ketika ada di suatu keadaan bertemu dengan warga, kita nggak membagi tugas-tugas khusus. Oh gitu. Apa yang bisa dikerjakan oleh istri saya, silahkan dikerjakan. Apa yang bisa saya kerjakan juga, atau bahkan dengan tim saya. Kalau biasanya selama ini istrinya ngerjain apa, Pak? Istri? Iya. Kalau di dapil itu membantu tentang kesiapan kegiatan. Jadi semacam manajer gitu? Iya. Oke. Kegiatan. Juga kebutuhan masyarakat, khususnya ibu-ibu pengajian. Jadi dia dekat dengan ibu-ibu itu, ibu-ibu warga itu dekat sekali. Jadi
kalau satu lingkungan ini atau satu komunitas warga lebih banyak bersentuhannya dengan istri saya. Masih ingat nggak mereka istrinya itu artis? Ada yang sebagian ingat, ada yang tidak. Karena istri saya kan sudah lama nggak menjadi. Sudah lama nggak muncul ya. Oke. Kang, kembali ke program ya, Kang. Soal penyediaan rusunami ya, soal perumahan rumah yang layak itu. Nah, kalau menurut Kang Faisal di Bandung ini perlu rumah yang seperti apa sebenarnya yang kan properti juga ya, maksudnya jauh lebih paham soal itu kan. Jadi gini, kebutuhan hunian itu bukan hanya saja kebutuhan warga Dapil Jabar 1. Karena ini program nasional. Rumah bersubsidi ini program nasional dan sudah jalan sejak sekian lama. Jadi kebetulan saya juga bagian daripada pengusaha yang menyalurkan rumah bersubsidi. Nah, saya lihat kebutuhan itu tinggi. Yang disubsidi oleh pemerintah ini kan menjadi haknya warga. Hanya cara penyalurannya kepada warga itu yang harus diwadahi gitu. Jadi menurut saya ketepatan hari ini saya sebagai caleg gitu ya, kemudian juga saya sebagai pengusahanya, perlu juga saya katakan bahwa ini haknya warga Dapil untuk memiliki atau memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat gitu. Ini bukan program saya, tapi program pemerintah pusat yang boleh dibawa ke Dapil. Kebanyakan mereka sudah tahu belum kan? Atau tingkat pengetahuannya mereka berapa persen sih terhadap hunian rumah bersubsidi yang disediakan pemerintah ini? Dari golongan strata tingkat kehidupan itu mempengaruhi tentang tahu atau tidaknya program ini. Jadi sasaran yang utama, karena ini program perumahan ini, rumah bersubsidi ini kan mereka mencicil, membayar angsuran dengan suku bunga yang disubsidi, dengan uang muka yang disubsidi. Tentu harus orang-orang yang punya berpenghasilan. Nah, rata-rata yang punya penghasilan inilah yang mereka sudah tahu. Nah, jadi ada juga yang seakan rumah ini diberikan secara cuma-cuma, tidak mencicil lagi ke ekonomi. Ada yang gitu. Nah, itu kita edukasi gitu. Kita berikan informasinya. Sehingga mereka tahu, oh bahwa rumah ini dicicil dengan suku bunga yang disubsidi, uang muka yang disubsidi gitu. Nah, kalau ini di luar program ya Kang, di luar program 5 tadi, kan sebenarnya ada 2 setidaknya masalah yang sekarang dialami oleh warga Bandung. Satu soal sampah, dan kemarin yang terbaru sebagian dari TPA Sarimukti itu sudah tertutup karena sudah penuh. Nah, itu satu. Ini pun bisa juga akan dialami beberapa waktu mendatang karena TPA Legok Nangka belum selesai. Yang kedua soal kemacetan yang juga pasti Kang Faisal kan udah Jakarta Bandung kan udah biasa, kita pasti sudah tahu. Gimana pendapat Kang Faisal soal kemacetan dan sampah ini? Ini keduanya hal yang klasik, permasalahan yang klasik yang dari dulu selalu ada, terus berkelanjutan ya. Karena sampah ini kan diproduksi oleh rumah tangga juga. Kemudian dengan terus bertambahnya populasi sehingga sampah juga terus bertambah. Kemudian TPA-nya nggak bertambah juga, itu saja. Kemudian penyediaan atas TPA-nya juga terlambat gitu. Nah, ini perlu peran serta dari bukan hanya pemerintah kota saja, tapi juga pemerintah pusat untuk ikut mendukung kegiatan ini atau menyempurnakan program ini supaya tidak menjadi masalah yang terus berkelanjutan seperti itu saja. Kan sepertinya sekarang ini sudah ada, bukan sepertinya, saya meyakini ada dan saya tahu. Sudah ada teknologi terakhir ini yang bisa mengelola sampah yang tidak juga menggunakan luas lahan yang
Ya, cuma butuh lahan kecil aja ya. Iya, itu Oke. kan sudah bisa dilakukan tuh. Ya. Dan saya kira sudah ada beberapa pemerintah provinsi yang melakukan Oh, oke. gitu. Nah, kalau mengenai tadi kemacetan, maksudnya kemacetan kendaraan gitu. Iya, kemacetan lalu Saya lintas. kira pemerintah pusat ya dalam hal ini sudah luar biasa membangun fasilitas jalan yang akan membantu mengurai kemacetan. Akses tol kan sekarang Iya. diperbanyak. Kemudian contoh saya saja, saya kan juga tinggal di Bandung dan di Jakarta. Sejak adanya kereta cepat Kereta itu, cepat ya. saya nggak pernah lagi pakai mobil. Jadi Ya. jarak tempuhnya hanya 25 menit, terus tambah lagi dari stasiun ke rumah cuma 5 menit, hemat sekali. Dan itu banyak digunakan oleh warga Jakarta dan warga Bandung, sehingga saya lihat di tol juga tidak terlalu banyak penumpukan, artinya mengurangi kemacetan. Iya. Dan tapi memang ketika Tidak. nyampe di kota Bandung juga berdampak mengurangi kemacetan karena nggak semua lagi sekarang pakai mobil kan gitu. Itu kalau Bandung bicaranya ya. Iya, Gitu. iya, iya. Oke. Nah, yang terakhir Kang, mungkin ada yang disampaikan buat warga Bandung terkait Akang sebagai caleg. Nah, ya kalau untuk warga Bandung dan Kota Cimahi lah ya. Warga Bandung Kota Cimahi, ya. Warga Kota Bandung dan warga Kota Cimahi. Sehubungan dengan kegiatan politik yang saat ini saya lalui gitu ya, Ya. banyak bertemu seluruh lapisan masyarakat. Mari kita gunakan kesempatan untuk memberikan hak suara. Karena ini tanggal 14 Februari ini menentukan masa depan warga juga. Gunakan hak pilih sebaik-baiknya, gunakan benar-benar wawasan Ya. untuk menentukan pilihan. Jadi jangan karena sesuatu hal yang sifatnya hanya sementara, kemudian kerugiannya sekian lama kita rasakan. Dan itu bukan dirasakan oleh satu golongan saja. Ya. Yang merasakan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perubahan. Oke. Gitu. Ada lagi? Cukup itu aja. Oke. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan calon legislatif dari Dapil Jabar 1 dari Partai Amanat Nasional, Kang Faisal Haris. Banyak hal yang beliau sampaikan, terutama tentang program-program yang akan beliau kerjakan untuk warga khususnya Kota Bandung dan Kota Cimahi. Demikian, kita akan bertemu lagi dalam program yang sama dengan tokoh yang tidak kalah inspiratif. Makasih Kang Faisal. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.